Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan Kitab Kejadian bab 6 dengan judul perikop Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Nuh mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan sudah begitu sebalnya dengan manusia waktu itu, yang benar-benar sudah rusak. Manusia sudah rusak, menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi bumi itu, waktu zamannya Nuh itu, bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah melihat bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi manusia hidup secara rusak-rusakan, sudah rusak-rusakan, hancur-hancuran, bunuh-bunuhan, bakar-bakaran, bohong-bohongan, menipu-menipu. Yang asli dikatakan palsu, yang palsu dibilang asli. Akhirnya Tuhan mengatakan kepada Nuh untuk bersiap-siaplah, sebab aku telah membuat keputusan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi sudah penuh dengan kekerasan oleh mereka, dan aku akan memusnahkan mereka semua bersama-sama dengan bumi. Jadi bagi engkau Nuh, bangunlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Lalu Tuhan menyebutkan spesifikasinya, detailnya. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ukuran hasta itu kira-kira, kalau dengan sekarang ya, 45 cm 1 hasta. Jadi kalau 300 hasta ya kira-kira 135 meter panjangnya. Tingginya 50 hasta sekitar 13 sampai 14 meter. Lebarnya 50 hasta lebarnya. Jadi lebarnya sekitar 23 meter, tingginya 30 hasta, sekitar 13 sampai 14 meter. Untuk ukuran dahulu itu sangat besar ya.
perahu sepanjang 135 meter itu kan lumayan besar ya. Lalu dibuat bertingkat, ada tingkat atas, tingkat tengah, lalu tingkat bawah. Jadi dia 3 tingkat ya, 3 lantai. Detailnya itu merupakan sebuah gambaran spesifikasi waktu itu dengan teknologi saat itu, dengan cara berpikir mereka saat itu ya. Jadi kita harus bisa paham bagaimana mereka membuat seperti itu untuk kemudian diisi dengan Nuh bersama keluarganya. Nuh bersama-sama dengan anaknya, istrinya, juga istri anak-anaknya. Gak cuma anak-anaknya Nuh dan istrinya Nuh, tetapi juga makhluk hidup, hewan, burung, binatang. Contohnya nih, mereka harus membawa keledai 1 pasang, jantan dan betina harus kau bawa supaya terpelihara hidupnya. Sebab Tuhan akan memusnahkan bumi ini dengan banjir yang tidak pernah terjadi dalam sejarah penciptaan bumi. Semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu. Lalu Nuh mulai membuat juga mulai membuat dan mengumpulkan makanan. Bawalah bagimu semua yang dapat engkau makan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan juga bagi mereka, bagi hewan-hewan itu yang dibawa 1 pasang. Ini semua diceritakan dengan menggunakan bahasa waktu itu. Jadi spesifikasinya kalau kita bandingkan dengan sekarang ya nggak seberapa ya. Panjangnya 130 meter untuk saat itu udah sangat panjang ya. Tetapi ini spesifikasinya spesifikasi gambaran gaya bahasa waktu itu ya. Kita sendiri tidak bisa menemukan sekarang ya di mana perahunya. Banyak orang yang berusaha untuk mempleset-plesetkan ya. Oh ini terdampar di situ, oh ini terdampar di situ ya, kita nggak tahu ya. Tapi kita terima sebagai iman ya, yang sesuatu yang baik, bahwa Tuhan bisa marah kalau kita hidup rusak-rusakan. Tuhan akan marah kalau manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ya. Seperti sekarang ini kan banyak sudah manusia rusak-rusakan deh pokoknya ya. Ada yang mendukung aborsi ya, bayi dalam kandungan dianggapnya bukan makhluk hidup, lalu dibantai, diaborsi, dibunuh ya, dikuret, dipotong-potong ya. Padahal itu bukan sebuah miscarriage atau bukan keguguran. Keguguran itu lain ya. Jadi mati di dalam kandungan itu harus dikeluarkan ya memang. Tetapi kalau sengaja dimatikan itu yang rusak ya, ngawur-ngawuran ya, rusak-rusakan. Lalu ada lagi ya kelainan jiwa namanya itu ya, LGBT ya, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan dan sebagainya ya. Nggak perlu saya jelaskan, sudah tahu ya. Jadi itu semua bagi Tuhan adalah kerusakan ya. Tuhan tidak berkenan. Jadi intinya adalah kita tidak perlu fokus pada detail dari ukuran perahu ini. Lalu bisa nggak perahu ini memuat semua makhluk hidup ya? Kita nggak perlu terlalu berpikir detail spesifikasinya. Sebab kitab Kejadian itu dicatat zamannya Musa ya, dengan gaya bahasa waktu itu ya, sekitar 4000 tahun lalu lah gaya bahasanya seperti apa ya. Unit ukuran panjangnya kan juga mungkin beda-beda. Jadi kita nggak usah terlalu saklek. Wah ini beda, 1 hasta itu 45 cm, kok gitu nggak mungkin ini begini, nggak mungkin itu begitu. Kita ngelihatnya bukan secara teknis detailnya. Banyak sekarang ilmuwan itu melihat dari sudut detail dan teknisnya saja. Mereka lupa memandang ini dari sudutnya iman. Maksudnya itu diceritakan ini adalah supaya manusia itu tidak membuat Tuhan marah ya, dengan hidup rusak-rusakan, ngawur-ngawuran ya, nyolong-nyolongan ya, kumpul kebo dan sebagainya ya, kawin cerai, bahkan ya, beristri banyak udah itu enak aja diceraikan dan sebagainya ya. Bahkan juga nggak kawin resmi juga. Lalu sudah punya anak malah diaborsi, ngawur-ngawuran, ancur-ancuran. Itulah maksudnya di sini. Artinya Tuhan tidak senang dengan semuanya itu. Tuhan mau manusia hidup menurut kehendaknya, menurut karya ciptaannya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like
Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.